bersyukur Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kau mampukan kami untuk kami boleh bersuka cita menjalani hari-hari kami. Dan kami bersyukur buat anugerah-Mu malam hari ini. Kami ada sebagaimana ada dengan tubuh yang sehat. Kami ada di tempat ini juga Tuhan. Berkatilah kami semua. Pakai kami, pergunakanlah kami senantiasa. Bahkan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh ikut bersama-sama dalam ibadah online streaming malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu boleh nyata dalam setiap akan kehidupan mereka. Walaupun kami beribadah dengan jarak yang jauh, tapi kami percaya Tuhan sukacita kami senantiasa penuh di dalam Tuhan. Sukacita kami tidak berkurang dalam memuji memuliakan Engkau Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau leburkan setiap hati mereka Tuhan, untuk mereka tetap senantiasa bersukacita bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Rangkaian ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesai kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Turunlah pengurapan-Mu bagi kami semua. Berkati khususnya hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau bukakan rahasia firman-Mu. Biarlah Engkau pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan boleh diberitakan malam hari ini untuk boleh memberkati kami semua, menguatkan kami semua. Biarlah damai sejahtera Allah turun melingkupi kami semua. Turunlah damai sejahtera-Mu di rumah sidang jemaat Tuhan, sehingga mereka juga boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dengan damai yang daripada Tuhan, kami boleh bersama-sama mempermuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami mulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang boleh berada di rumah, kita mau bersuka cita malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan, sungguh ku bangga Bapa. Dia adalah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kita. Patutlah kita bangga akan Dia. Pengorbananmu, tak ingin aku hidup
aku, lihat aku. Demikian kerinduan hati kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau sudah setia dalam hidup kami. Biarlah kami juga boleh Engkau dapati dengan setia, sehingga kami boleh tetap Tuhan berpegang pada firman-Mu. Di malam hari ini juga kami merindukan kebenaran firman-Mu yang akan terus membentuk kehidupan kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Turunlah pengurapan-Mu atas kami, turunlah kuasa Roh-Mu atas kami. Setiap kami Tuhan, baik di tempat ini maupun akan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka, biarlah semua boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Semua boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu. Semua boleh merasakan kekuatan firman dan Roh-Mu yang menguatkan, meneguhkan, mengokohkan mereka, sehingga janji firman Tuhan akan terus kami pegang dan menjadi saw yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Kami menolak segala tipu daya iblis, pekerjaan setan yang mencobai. Kami patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Biar kuasa darah Yesus yang bungkus kami, sehingga kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mesambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beribadah bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah
baik orang tua, baik pemuda-pemudi, baik anak-anak sekolah minggu. Biarlah kita semua boleh menerima berkat firman Tuhan di malam hari ini. Mari untuk mendasari renungan, kita membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dan 15. Coba Petra bacakan ayat ini untuk kita malam ini. Dan sidang jemaat Tuhan boleh mengikutinya di rumah kita masing-masing. Yakobus 4 ayat 14 dan 15. Yakobus 4 ayat 14 sampai 15. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Iya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan surat dari Yakobus ini adalah merupakan satu penggembalaan yang dia sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya. Namanya penggembalaan tentu adalah bagaimana memelihara jemaat Tuhan itu, jiwa-jiwa itu, ya. Digembalakan. Dan ada satu pertanyaan yang dia sampaikan tadi di sini, apakah arti hidupmu? Ya. Saudara-saudara, ada banyak orang merasa hidupnya tidak berarti sehingga dia bisa mengambil satu tindakan yang mungkin merugikan atau mungkin juga merusak orang lain atau berbagai hal yang tidak baik atau yang kurang baik. Ya. Tetapi saudara-saudara, saya melihat di sini pelajaran yang mau kita pelajari. Yakobus tadi mengajarkan, menggambarkan, dikatakan tadi, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Saudara-saudara, saya melihat di sini kebenaran firman Tuhan ini. Kalau tadi dikatakan apakah arti hidupmu? Ya. Pertanyaan ini tentunya juga menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau lewat pertanyaan ini. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui Rasul Yakobus. Karena Yakobus dia seorang gembala juga. Ya. Dia menyurati secara surat terbuka, secara umum. Ya. Dia nggak tujukan atau ke Efesus atau ke Kolose, nggak begitu, tapi terbuka berarti untuk umum, berarti untuk kita juga di masa sekarang ini. Ya. Saudara-saudara, saya mau sampaikan ada 3 hal yang perlu kita renungkan lewat pertanyaan yang kita baca malam hari ini. Apakah arti hidup? Ya. 3 hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, saya melihat di sini tadi apa yang kita baca, dikatakan hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Betapa singkatnya waktu, saudara. Digambarkan hanya seperti uap. Ya. Kalau pemazmur lukiskan, dia katakan kalau kuat 70 sampai 80 tahun. Ya, kalau kuat. Kalau nggak kuat, berarti nggak mencapai ke sana. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mengerti betapa singkatnya hari, betapa singkatnya waktu, maka yang perlu bagi kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik dan benar. Kalau dalam ayat yang lain, dia ingatkan juga, Paulus pernah ingatkan orang di Efesus, dia katakan, gunakanlah waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti kita menggunakan waktu kita yang digambarkan Yakobus tadi hanya seperti uap. Ya. Saudara bisa renungkan, berapa umur saudara sekarang? Ya. Adakah sudah mencapai 70, 80? Atau belum separuhnya? Ya. Yang Tuhan mau adalah gunakan waktumu yang hanya seperti uap itu. Tentu tujuannya, saudara, adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan saya mau sampaikan itu yang pertama. Ya. Waktu itu sangat singkat, hidup itu seperti uap.
Sebab itu gunakanlah dengan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, dikatakannya tadi di sini, sebab dikatakan tadi di sini kamu tidak tahu, ya sama seperti yang dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Mungkin di awal tahun kita berencana seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata saudara, ada datang yang namanya COVID-19. Ya. Yang kalau saya perhatikan di awal-awal orang membuat itu satu lelucon. Ya. Tapi lama-lama jadi ketakutan. Ya. Lama-lama menjadi satu pergumulan. Ya. Tapi saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mengerti firman Tuhan, hal itu pun tidak membuat kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Ya. Saya percaya semua itu dalam kendalinya Tuhan. Itu sebabnya kita nggak perlu hubungkan, oh karena ini, karena itu, karena ini. Tapi yang perlu saudara, kita harus ngerti firman bahwa memang besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka yang diperlukan adalah kita perlu berserah kepada Tuhan. Ya. Perlu berserah kepada Tuhan dan mengakui otoritas Tuhan atas hidup kita. Bahwa besok itu bukan milik kita. Tapi hari inilah. Kalau Tuhan masih percayakan, kita jalani dengan rasa bangga tadi. Punya Allah, punya Tuhan yang begitu baik bagi kita. Makanya saudara-saudara, kalau bangun pagi, kalau engkau masih bernapas, nyanyikan aja terus. Jangan bosan-bosan bernyanyi. Ya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Karena kalau masih bisa kita katakan hari ini kita bangun, kita bernapas, kita bisa beraktivitas, hari ini kita jalani, itu adalah satu anugerah yang luar biasa, saudara. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Terkadang saudara-saudara, kita merasa semua baik-baik saja, tapi kita nggak mengerti, bisa saja sebentar semuanya sudah berubah. Sama seperti apa yang terjadi kita alami sekarang ini. Saya banyak membaca juga satu entah slogan, entah apa itu namanya, entah lelucon ya. Kalau dulu katanya pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Tapi sekarang kebalikannya. Sehingga ada juga menjadikannya kalau sekarang istilahnya new normal atau normal yang baru. Banyak yang mengatakan jadi kebalikan normal yang dulu. Ya mungkin bisa-bisa saja ya. Tapi saudara, yang perlu buat kita harus menyadari besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya saat ini, hari ini, malam ini, jika kita masih ada dalam kehidupan ini, kita perlu berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Mengakui Dia adalah gembala agung kita. Saya coba renungkan kenapa kita dikatakan domba. Karena memang domba itu dia tidak berdaya, saudara. Dia butuh gembala. Dia butuh seorang gembala yang menuntun, yang mengajak dia ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia gak bisa cari sendiri. Itu satu gambaran, saudara, kita ini tidak berdaya. Sehingga Tuhan gambarkan kita domba. Kita butuh gembala, yaitu gembala agung kita. Itulah pribadi Yesus Kristus Tuhan, yang Dia sudah katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sudah buktikan itu. Dia sudah berikan nyawanya. Bahkan Dia yang berjanji, Dia berkata, aku tidak tinggalkan kamu seperti yatim piatu, tapi aku datang kembali dengan memberikan rohku, mengirimkan rohku, diam di dalam kamu, dan roh itu akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Betapa berbahagianya kita, saudara-saudara. Ada Roh Kudus diberikan. Kita nggak yatim piatu, tapi Roh Kudus menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Itu saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Bukankah Yesus juga mengajarkan itu? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ya. Dan Paulus juga sampaikan,
Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti yang perlu saudara adalah penyerahan kita. Berserah di dalam doa dan terus mempercayai Yesus Gembala Agung itu. Nyawa saja dia sudah beri, saudara-saudara. Apakah lagi yang lainnya? Jadi kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka tergantung penyerahan kita, saudara. Yakobus mengingatkan itu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kalau hidup kita mau punya arti, mari berserah kepada Gembala Agung kita itu. Penyerahan itu kita buktikan di dalam ayat 15, saudara. Sekali lagi coba dibaca ayat 15, dikatakan. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Iya, Yakobus tahu persis, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Biarlah ini juga perkataan iman kita, saudara. Jika Tuhan menghendakinya, besok kita masih hidup. Lalu kita bisa berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, yang ketiga ini kita perlu mencari perkenanan Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, perkenanan Tuhan yang perlu kita cari dan kita lakukan. Jika kita mau ke sana, jika kita mau lakukan ini, jika kita mau beli itu, adakah Tuhan berkenan di dalamnya? Saudara, mengapa kita harus cari perkenan Tuhan? Satu ayat dibantu dulu di dalam Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, Ya. maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Iya. Saudara-saudara, perkenanan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, musuh kita pun didamaikan dengan kita. Saudara-saudara, apakah musuh kita? Musuh kita yang paling sangat berat itu bukan orang di luar sana, saudara. Bukan juga kuasa-kuasa di udara paling berat. Tapi yang sering yang jadi musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara, ini yang sering kali membuat kita kalah. Kalau serangan kuasa jahat, usir dalam nama Yesus, kita usir, dia pergi lari terbirit-birit. Karena dia takut kepada kuasa nama Yesus. Kalau musuh-musuh di luar, kita kuat menghadapinya. Tapi kalau sudah dari ego kita sendiri, daging kita sendiri, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, saudara-saudara, ini dibutuhkan dari dalam untuk kita bisa mengalahkannya. Apa yang dari dalam itulah tadi yang Yesus janjikan. Aku tidak tinggalkan kamu seperti yatim piatu, tapi aku memberikan rohku diam di dalam batinmu. Amin. Mari terus rindukan Roh Kudus berdiam dalam batin kita, agar kita bisa mengalahkan tadi itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita. Saudara-saudara, ini tentu menjadi perenungan buat kita. Saya percaya kalau Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita, perkenanan Tuhan yang kita rindukan. Tadi Amsal katakan, jika Tuhan berkenan pada jalan seseorang itu, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Artinya saudara, kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, sehingga kita bisa berdamai keluar sana kepada orang-orang yang kita lihat. Lalu di hati kita ini penuh dengan belas kasihan. Kita mengasihi jiwa-jiwa yang belum bisa mengalahkan musuh-musuh imannya. Tapi mari berjuang, saudara. Tidak ada orang yang super power, ya. Tapi kita membutuhkan kuasa yang daripada Tuhan. Karena Tuhan pernah berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Itulah perlunya. Makanya di dalam hari Pentakosta yang kita sudah rayakan bersama pada hari Minggu yang lalu dikatakan, mari rindukan
haus. Karena orang yang haus dan orang yang rindulah yang terus dipenuhi Tuhan dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, membuat kita tetap rindu perkenanan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan pada kita, musuh kita pun didamaikan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenanan Tuhan membuat kita juga bisa melakukan apa yang kita kerjakan tadi. Perkenanan Tuhan tadi kata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan kami akan berbuat ini dan itu. Artinya, apapun yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 23 itu. Coba, satu ayat lagi untuk kita renungkan bersama. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, saudara, Paulus ingatkan jemaat di Kolose sama juga seperti yang diingatkan Yakobus ini. Yakobus kan tadi bilang kalimatnya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Lalu buat ini dan buat itu. Kalau Paulus dia dengan seperti satu himbauan gitu ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya merenungkan kenapa Paulus katakan seperti itu. Kenapa saudara? Karena kalau kita lakukan untuk manusia, seringkali di sana menjadi ya kita bisa kecewa, kita bisa cemburu, kita bisa curiga, bisa lagi hal-hal yang banyak hal lagi yang lain ya. Prasangka, praduga yang kurang baik. Tapi kalau kita melakukannya adalah untuk Tuhan, apapun yang kita perbuat, sebagai seorang ibu kah kita, sebagai seorang bapak kah kita, sebagai seorang anak kah kita, sebagai seorang pelayan kah kita, apapun pekerjaan kita itu, jika kita dasarkan seperti untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan segenap hati kita, melayani dengan segenap hati kita, memberi dengan segenap hati kita, mengasihi jiwa-jiwa juga dengan segenap hati kita. Karena apa? Seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Yakobus tadi katakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi segala yang kita perbuat, segala yang kita kerjakan, segala yang kita lakukan, semuanya kita rindu perkenanan Tuhan di dalamnya. Karena kalau Tuhan berkenan, saudara-saudara, kita berdamai dengan musuh-musuh itu. Tuhan mendamaikan, mengalahkan musuh-musuh kita itu. Diberi kita kemampuan, diberi kita kemenangan. Saya percaya, saudara-saudara, kita semua boleh tetap berpegang pada firman. Dengan diri kita sendiri kita tidak mampu. Yesus sudah katakan itu. Kalau Roh Kudus tidak ada, dia gambarkan bagaikan yatim piatu. Saudara, di dunia ini kalau yang namanya yatim piatu, seringkali di sana satu gambaran ketidakmampuan, kekurangan, dan ada banyak lagi ya. Sehingga kalau ditanya secara jujur, tidak ada orang yang mau jadi yatim piatu ya. Ketika mereka masih katakan, karena yatim piatu itu nggak mungkin dikatakan yatim piatu kalau dia sudah berkeluarga kan. Biasanya kalau dikatakan anak yatim piatu itu yang dirawat di panti asuhan, pasti dia masih ya yang membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan pemeliharaan. Ya. Yesus gambarkan kalau Roh Kudus tidak ada, digambarkannya bagikan yatim piatu, sehingga dia katakan, aku tidak membiarkan kamu, tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu, tapi Rohku akan kuberikan kepadamu. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus rindukan Roh Kudus ada di hidup kita. Roh Kudus menjamah setiap kita. Roh Kudus terus berdiam di hati kita, karena tubuh kita ini adalah baik Roh Kudusnya. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dan firman-Nya yang kita dengar, itu akan terus diingatkan, sehingga kita dibawa terus dalam kebenaran-Nya yang memampukan kita memiliki arti kehidupan yang sesungguhnya, sehingga hidup yang singkat ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan aminkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mengangkat satu pujian, Roh Kudus datanglah.
Jamahlah setiap hati, jamahlah. Biarlah kita rindukan, kita dijamah Roh Kudusnya. Kita disegarkan, dikuatkan. Apapun yang kita lalui dan lewati saat ini, kita boleh berkemenangan. Kita naikkan pujian ini kembali. Dari awal katakan Roh Kudus datanglah. Biarlah kita boleh dijamah, dipenuhi dengan Roh-Nya, sehingga kita semua dikuatkan, diteguhkan oleh kasih Tuhan.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia. Kami telah melihat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kau sungguh baik. Kau sungguh Kami bersyukur Bapa di malam hari ini hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan kebenaran firman. Tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan tidak terbatas. Roh-Mu akan terus mengerjakan setiap kami, setiap jemaat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit oleh bilur-bilur Yesus. Biarlah semua jemaat-Mu boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau memberkati semua yang mengikuti pada kelompok sel malam hari ini, kelompok sel keluarga di rumah mereka masing-masing. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, baik pemuda remaja, baik orang tua. Tuhan, Engkau melawat mereka, Kau meneguhkan iman harap mereka, menambahkan kasih mereka, sehingga tetap teguh dalam iman, dalam kasih kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati semua kami yang boleh ada Tuhan melayani malam ini juga. Tuhan, terus mengokohkan kami juga dalam kekuatan firman-Mu. Kau memberkati seluruh Tuhan penggebalan ini. Kepadamu kami serahkan Tuhan. Engkau melawat semua sehingga boleh tetap teguh dalam iman, dalam kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, kami serahkan semuanya penggebalaan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang tetap berkenan di dalamnya. Perkenanan Tuhan, itulah yang kami rindukan. Kau memberkati juga Tuhan baik semua akan tetangga lingkungan kami. Kau melawat juga Tuhan, sehingga Tuhan pemulihan boleh terjadi dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Baik itu kota kami, kota Pekanbaru ini, kesejahteraan kota ini, kesejahteraan kami juga. Untuk itu kami selalu berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Baik bangsa dan negara kami, Tuhan lain melawat, Tuhan lain memulihkan, sehingga kami boleh kembali melihat Tuhan akan semua pemulihan. Kekuatan Tuhan yang luar biasa terjadi. Pemulihan bagi umat-umat Tuhan, pemulihan bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Untuk itu kami tetap berdoa, Tuhanlah yang tambahkan hikmat kebijakan bagi seluruh pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah semuanya dengan hikmat Tuhan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan benar, sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan kami semua boleh merasakan pembelaan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati juga bagi gereja-gereja Tuhan, bagi gereja Bethel Indonesia, biarlah boleh tampil menjadi berkat, menyuarakan kebenaran, dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati juga Tuhan akan seluruh keberadaan kehidupan, baik seluruh pelayanan-pelayanan yang ada. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Sebentar akan kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami boleh tetap bersuka cita di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Inilah doa dan syukur kami. Kami mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Biarlah kiranya anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa Surgawi, dalam cintanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita hidup, serta kuat kuasa-Nya yang kudus, turun memberkati kita, menyertai kita malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, kekal hingga selama-lamanya. Bersama kita